sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in as-salihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaromin dumateng para kiai, punyai, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Candi, Desa Supandi, seluruh pengurus yayasan kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami terhadap Allah, di mana kami masih diberikan Allah satu kesempatan untuk bertemu dan bermuajah terhadap panjenengan sedaya dalam rangka ta'lim muta'alim, khusus ngebabake tentang masalah dinut tauhid yang malam hari ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 191. HP ini si eneh paketane ditinggali. Surat Ali Imran ayat 191. Kami beri judul apapun alasan jenengan di dunia ini, janganlah sampai kau tinggalkan zikir. Kelawang suli, apapun alasannya di dunia ini, janganlah kau tinggalkan tentang masalah zikir. Pertanyaannya, zikir yang mana? Nanti kita bahas. Bapak Ibu hadirin, sudah menjadi wajar dan terbiasa kita manusia, tidak laki-laki pun juga tidak perempuan, ning dunya iki dihadapkan selalu kebutuhan-kebutuhan yang ada kaitannya dengan urusan dunia. Dan itu Allah sudah memberikan penjelasan tentang masalah bagian dunia. Itu ojo ditinggalkan.
urusan-urusan apa yang ada kaitannya dengan kebutuhan dunia janganlah ditinggalkan, alias bagian teng mriku nggih sampean pundhut. Bagian di situ ya kedah jenengan alam. Harus panjenengan lampai. Lebih-lebih kita yang sudah beristri, bersuami, sudah punya anak, tetap urusan dunya ra oleh ditinggalke. Tetapi janganlah apa yang menjadi gebyare dunya, kebutuhan dunya, menjadikan hati lalai terhadap Gusti. Piye carane? Bagaimana caranya? Sebab Allah sampun ngendika dalam surah At-Takatsur, sing sapa wonge di dalam hatinya itu selalu bermegah-megahan tentang kehidupan duniawiyah, ya, yang bermegah-megahan itu karena tertembus jasmani ini di dalam hati, maka seseorang itu pasti lalai pada Allah. Jikalau mbaeno sembrono tentang perintah zikir niki. Saya ulang, alhaakumut takatsur. Barang siapa di dalam hatinya bermegah-megahan tentang masalah kehidupan, kebutuhan dunia, disebabkan tertembus nafsu dari jasmani masuk hati, itu akan menjadikan hati manusia lalai terhadap Allah, manakala tidak memperhatikan tentang masalah zikir. Hal itu kata Allah manakala dibiarkan hatta zurtumul maqabir, naudzubillah min zalik, sampai sedo. Inilah yang Allah katakan golongan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Inilah yang Allah katakan golongan orang-orang yang sangat merugi baik dunianya maupun akhirat. Oleh sebab itu kita yang berkumpul di sini, aku yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kita semua nggak kepingin dimasukkan Allah dalam golongan orang yang paling merugi. Siapa golongan yang paling merugi di antara banyak orang yang merugi? Kadzabu, ya kuwi wong sing dustaake. Itulah orang-orang yang tidak mau biliqa'illah, ketemu dening Gusti Allah. Jadi yang kami bahas nanti zikir yang bisa menjadikan hatimu bertemu terhadap Allah, itu zikir yang mana? La tatruk, ojo kemampang kuwi ninggalno.
Ninggalno apa? Adzikra ing masalah zikir. Li adami hudurika, senajano zikir tersebut atimu tidak bisa hudur ngadep ketemu ma Allahi sertane Allah fihi ing dalem zikir. Ngeten karepe. Walaupun ketika jenengan berzikir kok yo dereng wae ketemu Allah, mongko zikir iku tetep janganlah tinggalkan. Zikir yang mana yang dimaksud adzikra di sini? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ada beberapa tahap orang berzikir. Amin nyun sewu. Surat apa? Ali Imran ayat 191. Ada beberapa tahap orang berzikir. Ya. Jadi ada orang yang berzikir itu ada 4 makom. Apa sih yang dimaksud zikir itu? Dari sisi lugat bahasa, ini bahasa Quran zikir. Dijawabno iku eling. Di Indonesiakan ingat. Iku cara bahasa. Zikir secara istilah adalah kok econ iku mau. Kula niku njaluk mixing murah-murah. Larang gitu. Zikir secara istilah adalah hati sadar lan menyadari bahwasanya segala hal apapun baik yang muncul terjadi pada diri kita maupun orang lain itu sebagai subjek isim fa'il, pelakunya, penggeraknya hanyalah Allah. Itulah yang dimaksud zikir sesungguhnya. Ini enggak dibaca Bapak Ibu. Maksud surat Ali Imran ayat 191 di situ. Sehingga orang yang berzikir itu ada macam 4. Dan ini pertama,
Orang ketika zikir lisannya ucap la ilaha illallah, hatinya itu tidak ingat Allah. Bagaimana dikatakan ingat? Lalu nggak pernah bertemu. Allah terasa jauh di atas sana. Apa jari sing ngecat Lombok, telunjuke mesti nduding ndukur. Nanti kita ada di makom mana? Ya. Saya tidak akan mengoreksi hati orang lain, tapi saya harus tetap belajar mengoreksi hati sendiri. Nanti kita ada di tahapan yang mana, makom mana. Itu zikir yang pertama. Waktu tahlilan, waktu habis sholat pikiran la ilaha illallah. Hati ini lalai dari Allah. Karena memang kita belum tahu Allah. Kita taunya Allah itu sebatas nama, kalau itu Tuhan kita, umat Islam. Itu disebut zikir jahri. Zikir awak dhewe sing waktu zikir hati kita lalai pada Allah. Satu. Nomor 2, ada golongan kita sebagai manusia ketika saat berzikir hati ini ingat terhadap Allah, tapi Allah yang mana itu belum tahu. Pokoknya yang menciptakan fis samawati wa ma fil ardi, yang menciptakan langit dan bumi, hanya itu. Niki gesek nduding ndukur. Jadi waktu kita berzikir biasanya itu kita zikirnya itu di dalam hati Allah. Tapi hati kita dikatakan ingat pada Allah, ingat kalau Gusti Allah iku sing nyiptakake langit lan bumi. La ilaha illa huwa, kita tengarai Allah masih jauh. Huwa dia berarti enggak di forum ini, sana. Zikir makom pertama dan kedua ini tidak bisa tembus hati ini kehuduran terhadap Allah, enggak bisa. Golongan 1 dan 2 ini Bapak Ibu tidak bisa menembus dinding pemisah antarane ruhaniyah dengan Allah. Nembus tidak bisa. Apa dinding kita Pak? Apa dindingnya ruhaniyah dengan Allah? Wa min waraihim barzakhun, disebut barzakh, dinding yang tebal. Apa? Itulah yang disebut hubbus syahwah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahwah.
kesenangan-kesenangan yang bersifatkan kenikmatan duniawiyah yang dihembuskan oleh nafsu di dalam dada kita, hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Dan ini berlaku terhadap siapapun, Pak Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapapun. Nyun sewu, dibuka kisah Nabi Musa waktu berguru terhadap Nabi Khidir. Nggih. Ning Quran. Mengapa Nabi Musa itu kok yo protes ambek pengajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Khidir? Hanya satu alasannya. Sebab mohon maaf, di dalam hati Nabi Musa itu ada penghalang, ada dinding, sehingga ainul basiroh Nabi Musa, meripat mata hati Nabi Musa, tidak bisa tembus khudur menyang Allah saat Nabi Khidir ngerusak kapal, saat Nabi Khidir membunuh anak kecil, saat Nabi Khidir mendirikan pagar. Gak bisa tembus ke Allah. Akhirnya apa? Protes.